Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Hal ini menunjukkan perubahan kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, merupakan salah satu komponen laporan keuangan utama selain laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Tujuannya memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam membersihkan kas, lalu menyajikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Lalu yang terakhir, mengevaluasikan perubahan dalam aset bersih perusahaan dan struktur keuangannya. Fungsinya di sini yaitu indikator jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Lalu yang kedua, menunjukkan hubungan antara laba dan arus kas bersih. Lalu yang terakhir, membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bentuk penyajian laporan arus kas. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Metode langsung yaitu cara penyajiannya laporan arus kas dengan melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap atau gross. Lalu yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Metode tidak langsung ini penyajiannya laporan arus kas dengan menyesuaikan laba bersih, net income, untuk menghilangkan pengaruh transaksi yang belum direalisasikan atau deferral dari arus kas masuk dan keluarnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi aktiva arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi mencakup transaksi-transaksi yang mempengaruhi laba bersih perusahaan dan berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Aktivitas ini meliputi penerimaan kas dan penjualan barang dan jasa, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, penerimaan dan pembayaran bunga serta pajak. Arus kas dari aktivitas operasi menjadi indikator utama kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan kegiatan bisnisnya. Lalu yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi meliputi transaksi-transaksi yang diperoleh dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas ini berhubungan dengan sumber daya yang akan menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan, seperti pembelian atau penjualan aset tetap, akuisisi perusahaan lain, dan investasi dalam sekuritas jangka panjang. Selanjutnya ada pengelompokan pengeluaran kas. Pengelompokan pengeluaran kas terbagi menjadi 3, antara lain pertama, dari aktivitas operasi. Pengeluaran kas dari aktivitas operasi yaitu pembelian kepada pemasok untuk membeli barang dan jasa, lalu pembayaran upah gaji, dan pembayaran pajak penghasilan serta bunga. Kedua, dari aktivitas investasi. Pengeluaran kas dari aktivitas investasi meliputkan pembayaran untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Pengeluaran ini juga mencakup pembelian investasi entitas lain, pembelian perjanjian kepada pihak lain, serta pembayaran untuk kontrak future, forward, option, and swap. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan pengeluaran kas. Dari aktivitas pembiayaan pengeluaran kas ini meliputi pembayaran dividen kepada pemegang saham, pelunasan pinjaman baik jangka pendek ataupun jangka panjang, pembayaran utang, sewa, pembiayaan, serta pembelian saham perusahaan. Selanjutnya juga ada pengelompokan penerimaan kas. Ini tidak lain dengan penerimaan kas, yaitu terbagi menjadi 3, antara lain dari aktivitas operasi penerimaan kas. Dari aktivitas operasi berasal dari kegiatan utama, yaitu penghasilan pendapatan perusahaan. Penerimaan ini meliputi kas yang diterima dari pelanggan atas penjualan barang dan jasa.
pendapatan bunga, dan dividen yang diterima serta penerimaan dari klaim asuransi. Yang kedua, dari aktivitas investasi penerimaan kas. Dari aktivitas investasi ini meliputi kas yang diperoleh dari penjualan aset tetap, investasi jangka panjang, dan instrumen utang atau ekstensi lainnya. Yang ketiga, dari aktivitas pembiayaan. Penerimaan kas dari aktivitas pembiayaan berasal dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lainnya, penerbitan obligasi, wesel atau bentuk pinjaman panjang dan pendek lainnya. Selanjutnya ada aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan mencakup transaksi-transaksi dengan kreditur dan pemilik perusahaan yang mempengaruhi struktur modal dan pinjaman perusahaan. Aktivitas ini meliputi penerbitan saham, penerbitan dan pembayaran utang, serta pembayaran dividen kepada pemegang saham. Arus kas dari aktivitas pembiayaan membantu penggunaan laporan keuangan memahami perubahan dalam struktur modal perusahaan. Ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dalam penyusunan laporan arus kas, menunjukkan sumber dan penggunaan kas secara eksplisit dengan melaporkan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Metode ini menyajikan informasi yang lebih transparan, mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan karena secara jelas memperlihatkan dari mana kas diperoleh dan untuk apa kas digunakan. Metode tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas dimulai dengan laba bersih yang kemudian disesuaikan untuk rekonsiliasi ke arus kas bersih di aktivitas operasi. Metode ini menyoroti keperbedaan laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan melakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan beban non-kas serta perubahan dalam akun modal kerja. Manfaat laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan setara kas. Informasi memungkinkan pengguna untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan berbagai perusahaan. Laporan arus kas membantu pengguna dalam menilai kemampuan perusahaan membayar dividen dan memenuhi kewajibannya, serta mengidentifikasi kebutuhan perusahaan akan pendanaan eksternal. Informasi historis arus kas sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas di masa depan. Kesimpulan, laporan arus kas adalah salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini terbagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi mencerminkan arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan seperti penjualan barang atau jasa. Aktivitas investasi menunjukkan arus kas terkait pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi jangka panjang. Sementara itu, aktivitas pendanaan mencakup arus kas yang berasal dari pinjaman, penerbitan saham, atau pembayaran dividen. Dengan memahami laporan arus kas, pemangku kepentingan dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban jangka pendek, serta memenuhi kesehatan keuangan dan prospek keberlanjutan usaha di masa depan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum